Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi bersama dengan kami tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Kali ini kita masih dalam Jackpot Jakarta Gambir 2 Podcast. Ya, kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu EPBK atau Elektronik Pemindah Bukuan. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur untuk menjalankan aktivitas. Dan tak lupa juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, atau sanak saudara kita, famili kita, orang-orang yang kita cintai apabila diberikan musibah, ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kembali ke topik kita hari ini, yaitu EPBK. Ini sesuatu yang menarik, ya. Mungkin beberapa kawan pajak ada yang sudah memanfaatkan aplikasi EPBK ini, mungkin juga ada yang belum. Nah, bagi yang belum pernah memanfaatkan ini, barangkali ingin tahu seperti apa EPBK, langsung saja simak tayangan kita hari ini. Oke. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Kita sapa satu persatu. Di sini ada Pak Puguh Setiono. Selamat siang Pak Puguh. Selamat siang Mas Yayan. Gimana kabarnya nih Pak Puguh? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Siap memberikan edukasi kepada wajib pajak ya? Siap. Oke, selanjutnya kepada Mas Arno Mustiko. Gimana kabarnya Mas Arno? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, siap memberikan edukasi ya? Siap. Oke. Pak Puguh ini adalah penyuluh pajak ahli muda ya Pak ya di KPP Pratama Jakarta Gambir 2, sedangkan Mas Arno Mustiko adalah penyuluh pajak ahli pertama di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita. EPBK Pak, EPBK itu kan elektronik ya. Awalnya betul. kan berasal dari pemindah bukuan. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, pemindah bukuan itu apa? Barangkali ada kawan pajak yang belum tahu nih. Dan juga dasar hukumnya apa? Alasannya kenapa wajib pajak itu perlu mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, silakan Pak Puguh. Ya. Terima kasih Mas Yayan. Baiklah kawan pajak sekalian, pemindah bukuan adalah merupakan suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran oleh wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 garis miring PMK /03 / 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk dilakukan pemindah bukuan. Yang pertama, karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak pabean cukai dan pengisian formulir setoran pajak, baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak orang lain. Yang kedua, adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayar pajak secara elektronik, sebagaimana tertera dalam penerimaan negara atau BPN. Yang ketiga, adanya kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan oleh bank persepsi atau bank devisa, di mana tempat penerimaan penyetoran pajak dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, karena adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindah bukuan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak. Yang keenam, karena adanya jumlah pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Selain itu, pembayaran pada SSP atau bukti pemindah bukuan lebih besar daripada pajak yang terutang dapat dilakukan pemindah bukuan. Untuk melakukan pemindah bukuan
wajib pajak bisa mengajukan permohonan ke tempat wajib pajak terdaftar. Demikian Mas Yayan. Oke, iya itu tadi alasan-alasannya Pak ya, kenapa orang itu atau wajib pajak itu melakukan pemindah bukuan. Intinya karena ada kesalahan pembayaran Pak ya. Ya betul. Jadi disesuaikan ya ke pembayaran yang benar seperti itu Pak ya. Ya. Nah, tadi juga disinggung oleh Pak Pugu, diajukan permohonannya ke KPP terdaftar Pak ya. Betul. Nah, ini ada ininya nggak Pak? Caranya gimana? Cara mengajukan permohonan itu, channelnya apa aja agar wajib pajak bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan? Baik Mas Yayan, untuk mengajukan pemindah bukuan, wajib pajak bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan langsung datang ke loket TPT dengan mengisi formulir Pak ya. pemindah bukuan, dilampiri dengan surat setoran pajaknya. Yang kedua, wajib pajak bisa mengajukan pemindah bukuan dengan mengirimkannya melalui pos tercatat. Yang ketiga, mengajukan permohonan melalui elektronik pemindah bukuan, yaitu permohonan pemindah bukuan dilakukan secara elektronik melalui laman DJP online. Dari ketiga cara tadi, wajib pajak cukup memilih salah satunya untuk mengajukan pengajuan pemindah bukuannya. Demikian Mas Yayan. Oke, jadi tidak perlu tiga-tiganya Pak ya, cukup salah satu aja ya. Kalau Betul. kalau udah ngajukan permohonan ke loket, nggak perlu ngajukan permohonan lewat elektronik seperti itu Pak Betul, ya. ya. Oke. Nah, ini kita bicara yang terakhir Pak terkait dengan EPBK ya, elektronik pemindah bukuan nih. Nah, ini Oke. mungkin bisa sedikit diceritakan sejarahnya Pak. Seperti apa ini sejarahnya? Oke. Baiklah Mas Yayan. Jadi aplikasi elektronik pemindah bukuan ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 12 Desember tahun 2022 di laman DJP online. Pada waktu itu masih dengan versi 1.0 karena pada tahap awal peluncuran masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam aplikasi tersebut. Di antaranya tidak bisa ke line NPWP. Selanjutnya harus punya sertifikat elektronik. Yang ketiga, pemindah bukuan hanya dari setoran SSP, tidak bisa dari pemindah Pemindah bukuan. bukuan ya. Berikutnya, hanya untuk setoran yang belum dilaporkan di SPT. Berikutnya, belum mencakup semua jenis pajak dan jenis setoran. Namun, seiring berjalannya waktu pada tanggal 6 November 2023, aplikasi EPBK telah diperbarui dengan diluncurkannya versi 2 yang membawa sejumlah fitur yang baru dan memperluas kemampuan dan kenyamanan bagi wajib pajak. Fitur-fitur baru tersebut antara lain adalah pemindah bukuan antar NPWP sudah bisa dilakukan. Pemindah bukuan dengan kode jenis setoran diawali dengan angka 3, angka 5, dan angka 9. Selanjutnya, pemindah bukuan bisa dari bukti pemindah bukuan atas pemindah bukuan, juga tanpa sertifikat elektronik. Lalu disimpan draftnya sebagai draft konsep. Berikut penambahan user manual. Dengan diluncurkannya versi terbaru ini diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak sekalian. Demikian Mas Yayan. Oke, berarti sekarang udah semakin disempurnakan Pak ya untuk aplikasi EPBK versi 2.0 ini. Iya, sudah sampai versi 2 ya. Oke. Nah, saya ke Mas Arno nih Mas. Iya, baik. Iya, kalau kita ngomong tentang
prosedurnya yang tadi itu ya, ada 3 prosedur kan, ada 3 cara, 3 channel ya. Datang langsung ke loket, kemudian dikirim via pos atau ekspedisi atau melalui aplikasi. Nah, kalau keunggulannya sendiri dari aplikasi EPBK itu apa, Mas? Iya, baik ya. Memang kita kemudian akan menonjolkan ya kawan pajak ya keunggulan ataupun manfaat dari PPBK, sehingga nanti kami dorong untuk kawan pajak semua memanfaatkannya ya. Keunggulannya itu diantaranya bisa kita sampaikan. Yang pertama tentu karena dengan aplikasi ya, maka bisa diakses tanpa jeda waktu ya, tidak terpengaruh oleh jam kerja kantor. Misalkan kita bisa akses melalui DJP online itu 1 kali 24 jam ya, 7 hari dalam seminggu ya, kecuali memang sedang diadakan Time. Nah, juga ada sedikit manfaat terkait ini juga, bahwasanya kita tidak akan salah kirim formulir ya pengajuannya ya. Seperti kita ketahui yang memang sebagian besar itu kesalahan nanti akan diajukan ke KPP terdaftar ya. Namun akan lebih tepatnya bahwasanya PPBK itu akan ditindaklanjuti oleh KPP tempat di mana pembayaran diadministrasikan. Oh iya, berarti nggak bisa ke semua KPP ya, masih belum bisa ya? Kesalahan Mas. Iya. Misalkan pembuat billing itu salahnya di NPWP ya, NPWP-nya kemudian sampai ke KPP lain ya. Nah, otomatis nanti yang memproses pemindah bukuan itu adalah tempat di mana pembayaran tersebut diadministrasikan. Nah, kadang-kala kalau kita dengan manual bisa saja salah kirim Mas, ya, bisa saja salah kirim. Tapi dengan IPBK tidak, ya. Nanti KPP yang akan menindaklanjuti adalah KPP tempat pembayaran tersebut diadministrasikan. Ya. Otomatis langsung ini ya, Otomatis, langsung ya. yang Satu, KPP yang benar ya. Oke. Ya. Yang kedua juga bahwa pemindah bukuan dengan aplikasi ini kita bisa lakukan menggunakan perangkat baik itu laptop, PC ya, tapi memang memerlukan koneksi atau terhubung dengan jaringan internet ya. Dan kita sudah menggunakan perangkat ataupun aplikasi yang seragam ya, DJP online, sehingga tidak perlu lagi harus pergi ke loket ya, meluangkan waktu ke loket ya. Dan juga tentu sudah permohonan sudah terstandar ya. Berarti bisa di mana aja ya? Tulis ya. Bisa kita lakukan di tempat mana saja. Iya. Ya. Mungkin sedang liburan, sedang healing gitu ya. Bisa. Teringat, oh ini apa? Saya ada salah kemarin nih bayar pajak ini waktu healing gitu ya. Tinggal ini aja ya, tinggal Kita action. Iya, buka laptop, koneksi internet, wifi juga di mana-mana kan ya. Betul. Oke. Ya. Dan yang ketiga kawan pajak, ini dalam aplikasi PPBK ini tersedia fitur untuk melakukan monitoring, ya, melacak ataupun kita memantau proses PPBK ini sampai di mana. Nah, apabila memang istilahnya sudah mendekati tapi belum, kita bisa konfirmasi, ya. Tapi untuk konfirmasinya belum bisa di satu aplikasi yang sama ya. Tapi intinya kita bisa untuk melakukan monitoring. Iya. Dan fitur juga yang keempat yang sebagai manfaat, bahwasanya nanti hasil pemrosesan pemindah bukuan ini bisa kita lihat di EPBK ini juga ya. Meskipun nanti bukti pemindah bukuan yang valid itu tetap yang dicetak ataupun dikeluarkan oleh KPP, namun setidaknya kita sudah bisa mengetahui nomor bukti PPBK serta tanggalnya, sehingga ketika kita memang harus segera melaporkan SPT sudah bisa digunakan. Hasilnya juga langsung ketahuan ya, apakah diterima atau ditolak ya. Betul. Iya, itu juga harus langsung diketahui Bisa ya. Iya, berarti nggak perlu konfirmasi ke KPP lagi, telepon PPK saya sudah selesai apa belum, atau WA PPK saya sudah selesai atau belum, bisa langsung monitoring ya di aplikasi PPK ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau misalnya kawan pajak ini ingin memanfaatkan aplikasi EPBK ini. Ya. Nah, caranya gimana ya, Mas? Oke, baik ya. Kawan pajak semua, apabila kita harus melakukan pemindah bukuan, ya, kemudian kita sudah memilih untuk menggunakan secara online aplikasi, syaratnya memang kita harus punya aplikasi DJP online dulu, ya. Nah, aplikasi EPBK ini merupakan salah satu fitur di DJP online. Kita bisa membuka di menu layanan ya nanti ya.
Nah, apabila memang belum tampil, kita bisa terlebih dahulu menuju ke menu profil, ya, menu profil, kemudian ubah fitur. Nah, kita klik atau kita pilih icon IPBK, ada kotak centang. Nah, kita akhiri dengan ubah layanan. Setelah itu akan diminta restart dulu, ya. Kita akan diminta untuk login ulang. Ya. Itu lazim ya. Nanti kawan pajak jangan kaget ya. Nah, setelah kita melakukan aktivasi menunya, setelah kita login yang kedua, nanti kita bisa klik ke menu layanan. Di sana harusnya sudah tampil icon IPBK, elektronik pemindah bukuan. Kita pilih. Nah, untuk mengawali kita bisa klik membuat permohonan baru. Ya. Nah, di sana kita perlu memasukkan NTPN yang akan kita pindah bukukan, ya, atau setoran yang ingin kita sesuaikan. Kemudian juga bisa saat ini memilih bukti PPK, ya Pak ya. Ya, jika nanti yang kita mau pindah bukuan adalah bukti PPK, maka kita inputkan atau kita pilih nomor bukti PPK-nya. Nah, kemudian kita bisa lengkapi dengan isian nomor HP dan email. Ya, ini penting. Barangkali nanti ada dokumen pendukung yang mungkin diperlukan, itu bisa dihubungi. Ya. Selanjutnya kita juga diminta untuk mengisi data tujuan, ya, atau pembayaran itu ingin diubah menjadi apa, ya. Kita isikan baik NPWP, kemudian kode jenis setoran, ya, kemudian nilai. Dalam rangka pemecahan tentu nilainya akan bisa berbeda. Nah, serta yang terakhir kita perlu juga mengunggah file yang berbentuk PDF dari dokumen pendukung. Misalkan karena kita membatalkan bukti potong, kemudian perlu adanya berita acara, ya, salah satunya seperti itu, ya. Gitu, Mas. Untuk selanjutnya, semua isian dari tujuan sudah kita lengkapi, kita akhiri dengan simpan, serta nanti pada tahap akhir dalam rangka pengiriman kita bisa memilih apakah kita akan mengautentifikasi dengan sertifikat elektronik maupun menggunakan kode aktivasi. Kode aktivasi. Iya, itu Mas Yan. Kalau yang sekarang versi 2 ini sudah nggak ada pilihan kode aktivasi atau sertifikat elektronik, ya. Berarti ya, bagi betul. yang wajib pajak yang dia tidak punya sertifikat elektronik bisa memilih kode otorisasi, ya. Kode aktivasi, ya. Oke, jadi itu tadi cara untuk mengajukan IPBK kawan pajak. Dan untuk pertanyaan berikutnya, ada menu monitoring, ya, tadi, ya, kita sempat bahas, ya. Ya, ada menu monitoring. Nah, ini cara monitoringnya itu gimana, Mas? Kita bisa melakukan monitoring atas permohonan yang diajukan ini, ada di menu monitoring, ya. Jadi dalam IPBK itu terdapat beberapa submenu, ya. Salah satunya yaitu submenu monitoring. Ada juga lain dashboard untuk mengetahui permohonan yang pernah kita ajukan. Yeah. Di monitoring ini kita bisa melihat apakah permohonan tadi sedang dalam proses, ya, atau sudah selesai. Sehingga kita bisa mengetahui apabila memang ternotifikasi sudah akan jatuh tempo, ya, itu bisa kita mengkonfirmasi. Namun sekali lagi masih bersifat manual, ya. Yeah. Ya. Oke. Ya. Untuk kita ketahui juga bahwasannya jangka waktu penyelesaian secara layanan unggulan itu 21 hari, ya, yang mungkin kawan pajak perlu ketahui, ya. IPBK 21 hari, Mas, ya? 21 hari. 21 hari, oke. Tapi bisa lebih cepat, kan, Mas? Bisa, ya, bisa. Itu kan paling lambat, ya. Paling lambat, ya, 21 hari, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa permohonan itu akan bisa diselesaikan lebih cepat, ya, lebih dari cepat, itu, ya. Oke. Dan untuk tadi kan juga disampaikan produk hukumnya, ya, sudah langsung bisa kita ketahui, ya, di IPBK, ya. Nah, itu caranya gimana, Mas? Ya, untuk kita mengetahui atau membuka ataupun nanti mendownload, ya, hasil dari permohonan kita, di samping menu monitoring itu juga ada menu dashboard, ya, kawan pajak, ya. Nah, di dalam dashboard itu setelah status permohonan ini selesai, ya,
maka akan kita bisa cetak produknya. Di dashboard itu tadi ya? Di menu dashboard. Ada menu downloadnya ya? Ya, Oke. menu. Oke, satu lagi yang ingin saya sampaikan informasi terkait dengan EPBK ini kepada kawan pajak ya. Barangkali di sini ada kawan pajak yang melakukan pembayaran menggunakan mata uang selain rupiah, mungkin melakukan pembayaran menggunakan mata uang dolar Amerika ya. Nah, itu bisa mengajukan permohonan PBK juga, namun tidak bisa dipindahkan ke mata uang rupiah. Jadi mata uang dolar Amerika hanya bisa dipindah bukukan ke mata uang dolar Amerika. Seperti itu. Oke. Sepertinya sudah cukup banyak ya materi EPBK yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan harapan kita semoga bisa menambah wawasan ya kepada kawan pajak sekalian ya. Mungkin pertemuan kita sudah cukup sampai di sini untuk menemani kawan pajak. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Boleh, boleh. Silakan, Mas. Ini saya lihat kawan pajak semua ini bahwasannya DJP selalu berkomitmen untuk meningkatkan layanan ya. Salah satunya adalah IPBK ini. Namun kalau boleh kami memberi saran ya, apabila wajib pajak ini memang ingin melakukan penyetoran ya, menghindari kesalahan, silahkan dicek ulang sebelum sampai ke tempat pembayaran ya. Ya, bahwasanya kami mengetahui kesalahan itu manusiawi. Ya, betul, tapi betul. setidaknya untuk meminimalkan terjadi kesalahan, silahkan kita cek ulang kode billing sebelum kita melakukan pembayaran. Iya. Yang kedua, bahwasannya aplikasi IPBK ini sangat mempermudah, dan komitmen kami dalam rangka besok implementasi aplikasi baru, kita spill sedikit ya. Apa itu Mas aplikasinya? Ada di sana. Ada ya. Kita harapkan akan lebih sempurna lagi. Iya. Ya. Aplikasinya apa itu Mas kalau boleh tahu Mas? Iya, mungkin kita akan singgung di podcast berikutnya. Oh gitu. Ya. Nggak disinggung di sini nih. Oke. Sama-sama dulu. Ya. Oke. Dan Ya. yang terakhir, bahwasannya aplikasi IPBK ini sekali lagi bahwa tampilan dari hasil di aplikasi IPBK merupakan salinan ya. Jadi yang asli masih harus diambil ataupun diminta ke KPP pertama masing-masing. Ya, artinya kalau misalnya dibutuhkan untuk kepentingan yang lain, salinan itu istilahnya cuman kopian aja ya, bukan aslinya ya, cuman salinan aja ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan aslinya, maka wajib pajak tetap harus mendapatkan asli produk hukumnya ya, entah itu bukti pemindah bukuan atau penolakannya ya ke KPP, seperti itu. Iya. Terima kasih. Siap. Oke. Sudah cukup? Mungkin Pak Pugu ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Mas Yayan. Sudah cukup ya? Oke, memang informasi yang kita sampaikan pada hari ini cukup menarik dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kawan pajak sekalian. Dan sepertinya kita sudah mendekati akhir perjumpaan kita, dan kepada kawan pajak yang sudah menyimak siaran kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih, dan harapan kami semoga bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan perpajakan kepada wajib pajak sekalian, sehingga bisa memberikan kemudahan ya kepada kawan pajak sekalian. Dan kami mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal, tutur kata atau hal-hal yang lain yang mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai dengan kawan pajak sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kawan pajak masih ada pertanyaan ya terkait dengan IPBK atau terkait dengan hal-hal lain yang terkait dengan perpajakan, kawan pajak bisa menghubungi Kirim Pajak 1500200 atau bisa juga menghubungi layanan Helpdesk KPP Pratama Jakarta Gambir 2 di 0216343438 ekstensi 109. Sekali lagi di 0216343438 atau 39, kemudian ekstensinya di 109, atau bisa juga melalui layanan WA Helpdesk ya, WA Helpdesk di 0895 25583349. Sekali lagi di 0895 25583349. Atau misalnya kawan pajak
mempunyai kesempatan mungkin bisa datang ke kantor pelayanan pajak untuk bertemu dengan penyuluh-penyuluh kita di meja helpdesk ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada kawan pajak sekalian. Terima kasih juga kepada pemateri kita ya hari ini, Mas Arno, Pak Pugo sudah memberikan pencerahan kepada saya, kepada kawan pajak juga. Semoga bisa menambah wawasan, memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya, mungkin kesempatan di kelas pajak mungkin ya, barangkali di sini ada kawan pajak yang sering ikut kelas pajak kita atau ketemu di kantor, mungkin bisa kita jumpa kembali di lain kesempatan. Dan semua layanan di kantor pelayanan pajak bebas biaya alias tidak dipungut biaya alias gratis ya, itu yang perlu kita tekankan juga. Oke. Sampai di sini kawan pajak sekalian, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bubu, terima kasih Mas Ano. Sampai jumpa.